Ada pertanyaan yang selanjutnya ini, Prof. Kita pilih saja ya pertanyaan ya. Pada waktu melaksanakan sholat id kemarin, sewaktu pandemi, karena banyak masjid yang jaga jarak, hingga jamaah membeludak keluar, bahkan ada beberapa orang yang sholat di dalam rumah, tapi ikut imam di masjid. Apakah disebut sholat berjamaah afdal? Terima kasih. Nah ini pertanyaan dari ini. Sholat di rumah, tapi dengar suaranya maksudnya. Nah, ya karena melebar gitu, mungkin rumahnya dekat masjid atau gimana. Nah, cara berjamaah itu ada aturannya. Jadi aturannya itu adalah mengerti tentang orang yang sholat, bukan dengan suara. Yang kalau kemudian merujuk kepada orang itu bisa tertuju. Misalkan begini, ada masjid di sebelah barat, rumah ibu itu di sebelah timur. Tetapi kalau berada di sebelah timur, kelihatan jamaahnya itu, dan seandainya jalan itu lurus, tidak menggak-menggok, itu tidak jadi persoalan. Tapi bukan hanya sekedar dengan suara, tapi mengetahui, tidak harus mengetahui imam. Misalkan, Ustadz Ziyad ikut sholat berjamaah, sholat id, berada di belakang. Saya di belakang sendiri itu, nggak mau kumpul sama orang. Sekitaran misalkan bisa jadi, ya 300 meter, atau berapalah ukurannya. Tetapi saya ini buka pintu saya dalam rumah itu. Gerbang saya buka. Sehingga ketika saya sholat itu lurus, bisa langsung ke masjid. Itu tidak jadi persoalan. Nah, suara kedengaran, jamaah itu kedengaran. Tapi kalau kemudian itu di samping, dan kemudian itu natap ke tembok, yang kemudian masih mundur, itu tidak boleh. Jadi ada aturan-aturan bagaimana sholat berjamaah itu. Tidak boleh mendahului imam. Lah misalkan rumahnya di sebelah barat, masjidnya di sebelah timur. Wah saya sholat ngimami makmum saja, tapi berada di dalam rumah. Lah kan namanya kan mendahului imam, rumahnya di sebelah barat. Nah, sedangkan makmumnya akan menghadap ke barat. Ya kan tidak bisa begitu. Nah, kalau rumahnya di timur, kelihatan, nah itu boleh. Meskipun ke timur, kalau ada tertutup oleh tembok, yang kemudian itu langsung jalan ke sana menghadap, dihadangi oleh tembok dan lain sebagainya, tidak bisa, itu nggak bisa. Jadi ada aturan-aturan yang harus kita pegang untuk melakukan sholat berjamaah. Ya, baik itu dalam kondisi pandemi maupun tidak. Sebaiknya, nah ini sebaiknya, sholat saja bersama keluarga. Seperti saya kemarin ini, Idul Fitri itu nggak ngimami, nggak keluar. Sudah saya putuskan. Anak saya datang dari pondok, Abah, kok nggak sholat ke masjid, Bah? Pandemi nak ngikuti anjuran pemerintah. Pemerintah menganjurkan begini, kita ini mengikuti anjuran pemerintah karena kita ini pegawai negeri, profesor, dan kita ini kiai. Sudahlah kita menjadikan teladan yang... Saya khutbah di rumah, didampingi dengan istri sama anak. Jadi sholat di rumah. Padahal di sampingnya ada masjid. Ya sekitar 300 meter dengan rumah saya tidak ke masjid. Tapi saya sholat sendirian. Jangan kemudian dianggap ego. Lah, Prof Syahid ini kok nggak ke masjid. Padahal masjidnya di depan. Lah biasanya keluar. Ngimami kemana-mana itu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Sebaiknya sholat itu bersama keluarga. Ya sama dengan tadi sholat berjamaah, tidak harus ke masjid. Yang baik itu, waduh, dalam keluarga betapa nikmatnya. Kalau suami itu bisa ngimami istri, apalagi sehari semalam, 5 waktu kita sholat berjamaah dalam waktu yang kosong, misalkan hari Minggu. Nikmat hidup ini. Jangan kemudian kita sholat, istri tahu-tahu, Dek, ayo sholat. Sudah mas, habis itu istrinya yang tanya asarnya, ayo mas sholat, sudah dek. Waduh, ini yang namanya egoisme dibangun. Indikator damai dan tentram ini adalah sholat di dalam keluarga dilakukan secara berjamaah, akan mengantarkan ketenangan, kedamaian di dalam jiwa itu. Saya ulangi lagi, ada aturannya ya, ada aturannya.